Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum mulai sharing session, mari kita berdoa dulu supaya berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Nah, untuk malam ini kita melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal Flutter, terus gimana sih step by stepnya, terus bagaimana sih Flutter bekerja. Nah, malam ini kita coba praktek aja. Nah, saya coba share screen dulu di sini. Nah, untuk toolsnya itu editornya saya pakai namanya Visual Studio Code ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Nah teman-teman kalau sudah install Visual Studio Code, teman-teman ke extension. Nah di sini ada namanya Flutter. Nah ini wajib diinstal teman-teman. Nih diinstal aja nanti, diinstal. Nah kalau teman-teman sudah install Flutter, itu otomatis datanya juga keinstall. Nah, kalau sudah install Flutter, teman-teman bisa pakai shortcut Shift Command P atau Shift Control P ya kalau di Windows ya. Itu akan muncul seperti ini palette atau mungkin di sini juga bisa dari sini. Kalau nggak salah itu di Command Palette di view ini. Nah, nanti baru cari di sini Flutter New Project. Nah, kita enter, pilih application, lalu kita taruh aja di mana letak project yang akan kita buat gitu ya. Contoh saya buat folder di sini free class gitu ya. Ya, terus select a folder to create the project. Terus saya buat di sini, saya tadi bilangnya kita akan membuat aplikasi chat AI gitu ya. Ya, di Flutter chat AI gini ya. Terus enter aja. Nah, nanti otomatis kita akan dibuatkan project Flutter-nya nih seperti ini. Ini kan yang seperti kemarin saya jelaskan kan tentang folder-foldernya di Flutter gitu. Nah, di sini saya biasanya folder nggak kepake itu saya hapus kayak Windows karena kita nggak akan buat versi Windows-nya, macOS dan Linux juga. Nah, itu saya hapus aja biar nggak menu-menuin. Nah, gini. Jadi untuk web, iOS sama Android kita pertahankan nggak apa-apa gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, terus kita harus pastikan project kita jalan ya, jalan di emulator. Untuk itu kita harus buat emulatornya. Nah, kalau kita udah buat emulator biasanya ada di sini. Nah, kalau belum ada, teman-teman buka aja Android Studio. Jadi Android Studio itu wajib diinstal teman-teman. Fungsinya untuk apa? Untuk sebentar. Saya close project dulu. Jadi Android Studio itu fungsinya untuk ngehandle si Android SDK ya. Android SDK itu yang berfungsi untuk supaya Flutter kita itu bisa menjadi aplikasi Android gitu. Nah, kalau udah dibuka, klik aja di bagian sini terus ke Virtual Device Manager di sini. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang tanda plus ini, terus pilih aja font, terus pilih aja pixel ya. Saya biasanya bebas di tempat teman-teman apa gitu kan. Pixel 4 bisa, pokoknya yang ada nih Play Store-nya yang ada ininya ya gitu. Pixel 4, Pixel 7, 8. Nah, saya coba pakai Pixel 9 ya. Terus next aja. Nah, di sini kalau teman-teman belum ada yang seperti ini tinggal di-download aja ini. Pilih aja salah satu gitu. Nih karena saya udah punya yang 35 daripada download lagi ini bisa sampai 1 sampai 2 giga ya. Jadi saya sudah ada yang MP35 saya pakai yang MP35 gitu. Nah, saya next aja terus ini di next aja nggak apa-apa. Atau kalau mau advanced setting juga bisa di sini untuk nambah internal storage-nya gitu. Cuman default aja nggak apa-apa, tinggal di finish. Nah, nanti sudah kebentuk nih untuk emulatornya di sini. Nah, ini tinggal di close, close terus di pojok sini teman-teman klik yang ini, yang tadi kan kita udah buat ya Pixel 9 EP35. Di enter nanti emulatornya akan muncul teman-teman di bagian sini. Nah, di sini. Nih, nanti akan muncul. Kita tunggu dulu dia masih starting.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu cara runningnya ada dua cara, bisa lewat sini running with the debug atau bisa lewat terminal teman-teman. Terminal, new terminal. Lalu di bagian sini teman-teman bisa pakai Flutter run main v. Jadi kita enter, dia akan ngerunning project kita ini ke emulator gitu teman-teman ceritanya. Nah kita coba cek dulu, tes dulu. Jadi pastikan Flutter-nya jalan, terus VS Code-nya, Visual Studio Code-nya juga jalan, emulatornya jalan, terus project yang kita buat itu jalan di emulator gitu. Nah, kalau sudah berarti teman-teman siap untuk lanjut belajar Flutter-nya. Kalau ini belum jalan ya agak susah gitu. Gimana cara teman-teman tahu widget ini tampilan seperti apa, kode ini hasilnya seperti apa gitu. Jadi harus step ini sudah terlewati gitu. Kayak tadi ceritanya Pak Basuki, beliau tadi malam nyoba sampai malam sampai jam 12 instalasi, karena instalasi itu kan ujian pertama ya, belajar Flutter gitu. Nah, instalasi di MacBook juga sukses katanya, terus pagi install di Windows juga sukses. Nah, setelah itu kan arahnya ke sini, running emulatornya ketika udah sukses itu udah enak, tinggal nanti belajar sintaknya, terus langsung praktek kayak gitu bisa. Nah, ini dia emang agak lama di awal karena dia harus download beberapa library gitu. Nah, jadi pastikan juga internetnya lancar ya teman-teman ya gitu. Nah, ini udah jalan. Nanti project yang tadi kan kita nggak apa-apain ya di sini ya. Nah, cuman dibuatkan satu project dan ketika kita running hasilnya seperti ini. Counter app namanya. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini berarti sudah jalan Flutter-nya dan siap untuk membuat project di sini gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya ini namanya PubSpec YAML yang kemarin saya sempat singgung, ini penting ini untuk ganti versinya gitu. Nanti kita bisa tambah dependensinya di sini dan lain-lain gitu. Ini dan ini untuk mainnya ini juga penting. Nah, ini kalau teman-teman ganti di sini kayak kode with Bahri gitu kan. Kita simpan. Nah, kalau kita pakai terminal pakainya save R gini. Nanti dia akan ngereload gitu. Nah, atau ini dia selesai, kita lewat ke sini aja runningnya. Nah, nanti biar tinggal kita save, otomatis di sini akan berubah gitu. Nah, dan nanti title-nya di bagian atas ini akan jadi Kotwit Bahri gitu. Oh, ke exit, bentar. Saya running lagi ya. Sambil nunggu saya siapin dulu untuk AI-nya. Nah, di sini ada dua, saya ada ChatGPT sama Gemini. Kalau Gemini itu dia Gemini AI itu, nah pakai ini aja, sama. Jadi teman-teman intinya kita bisa tanya ke dua ini dan dia kan punya yang versi free-nya kan. Jadi pakai aja free-nya dulu gitu kan. Nanti kalau kena limit dan emang butuh ya dan ada budget ya bisa di-upgrade gitu atau mungkin bisa pakai yang kayak ngecer, kalau salah tuh banyak yang ngecer juga, dia kata 50.000 gitu atau berapa gitu. Cuman jangan sampai ketipu ya gitu. Pastikan apa itu sellernya ini beneran gitu. Kayak gitu. Nah, ini kalau yang di sini saya pakai yang plus nih, saya yang subscribe itu yang ChatGPT ya. Kalau Gemini saya belum. Saya nggak tahu nih kalau upgrade-nya berapa dia. 300.000 dia. Oh, untuk bulan pertama dia gratis nih upgrade to Google. One tuh Gemini Pro. Nih, bulan pertama dia gratis ya teman-teman bisa coba aja dulu untuk bulan pertama kita ambil offernya gitu. Kalau di
Gemini gitu. Kalau di ChatGPT kayaknya nggak ada free-nya, maksudnya nggak ada bonus 1 bulan gratis gitu. Dia kalau nggak salah langsung bayar gitu. Gitu. Nah kalau nggak punya kartu kredit gimana? Bisa pakai Genius. Saya pakai Genius ya, saya nggak ada kartu kredit. Saya pakai Genius terus pakai yang virtual card itu Visa dia itu bisa gitu. Ya kita coba cek. Sudah jalan, nah ini udah jalan ya teman-teman ya. Nah kode bari, contoh di sini saya ganti di sini Jago Flutter. Kita save, nah dia otomatis langsung ganti gitu. Enaknya di situ. Nah ini kemarin yang kita belajar stateless stateful kan di sini sebenarnya kan. Nih, jadi ada namanya set state untuk ganti-ganti gitu kan. Kayak gitu. Nah, kita coba lanjut. Kemarin kan bagaimana sih tips and trick kita belajar Flutter menggunakan AI atau menggunakan ChatGPT atau Gemini. Nah, tadi ada pertanyaan bagus gitu kan. Silabusnya gimana ya gitu. Nah, sekarang gini, nah kita suruh dia untuk jadi expert Flutter dulu gitu. Tolong kamu jadi expert Flutter trainer ya gitu ya. Nah, nanti dia akan membentuk dirinya gitu. Kayak gitu. Sebentar ini ada. Siap, saya akan berperan sebagai expert Flutter dan silahkan sampaikan kebutuhanmu. Nah, kayak gitu. Enak kan gitu. Nah, otomatis segala pertanyaan yang akan kita buat itu ya seputar Flutter gitu. Nah, tolong buatkan silabus belajar Flutter untuk pemula. Nah, ini kan pemula secara umum ya, tapi kalau teman-teman itu punya background kayak backgroundnya itu PHP, backgroundnya itu mungkin Java, backgroundnya C++ gitu kan, backgroundnya JavaScript, backgroundnya mungkin Kotlin, nah itu bisa ditambahkan juga gitu, kayak gitu pemula. Tapi saya sudah bisa pemrograman Java. Nah, jadi nanti dia akan membuatkan sesuai dengan background kita gitu. Bagusnya gitu kalau kita di AI. Jadi kita kalau bisa ngobrol verbal aja gitu, apa ngobrol santai aja gitu. Nggak harus yang formal-formal gitu biasanya. Nah ini. Berikut adalah silabus belajar Flutter pemula dengan latar belakang Java disusun 4 minggu dengan fokus praktek langsung gitu kan. Cocok untuk developer Java yang ingin berpindah atau menambahkan skill mobile dev ke Flutter gitu. Nah, kayak gini. Minggu pertama pengenalan Flutter dan Dart gitu kan. Fokus memahami konsep. Nah, nanti hari pertama pengenalan apa itu Flutter, setup. Nah, ini kan kemarin kita sempat bahas ini kan gitu. Nah, hari ketiga sampai keempat tuh nanti belajar variabel, tipe data operator, function, null dan lain-lain. Nah, ke hari 5 ke 6-nya OOP gitu. Kita belajar kelas, konstruktor, inheritance gitu, mix in. Habis itu bikin mini project gitu, aplikasi sederhana lah, kalkulator, to-do list dan lain-lain gitu. Nah, nanti di minggu kedua layouting, state management sama navigasi gitu. Ini kemarin juga saya sempat singgung gitu karena UI itu kayak belajar UI tentang text, image, icon, arrow, kolom dan lain-lain gitu kan. Nah, terus ada layouting responsif gitu kan. Terus bagaimana interaktif dan state-nya gitu. Nah, ini form lah, ini form. Terus navigasi itu bagaimana dia berpindah dari satu page ke page yang lain gitu. Terus habis itu ada mini projectnya, kita bisa bikin buku tamu dan lain-lain gitu. Nah, terus minggu ketiganya bahas consume API gitu dan persisten. Ini maksudnya consume API itu kayak REST API, bagaimana sih connect ke API gitu. Nah, biasanya pakainya package-nya itu HTTP namanya gitu. Kalau persistence itu lebih ke bagaimana nyimpen data di local storage gitu. Kadang nyimpen kayak token gitu kan, nyimpen data user itu kan eh, nyimpen di local storage ya gitu. Nih local storage ada server reference gitu, ada juga SQLite ini local database gitu. Nah, nanti hari ke-5 ke-6-nya belajar tentang view itu dan async wait ini juga bakal banyak banget dipakai karena ketika kita berurusan dengan API atau kita berurusan dengan HTTP itu kita perlu menunggu hasil hasil dari internet gitu kan, dia lewat internet kan kita perlu nunggu kan, makanya di situ butuh wait gitu dan butuh tipe data future karena datanya nggak langsung kita terima gitu. Beda kalau kita kayak melakukan penambahan dan itu prosesnya ada di memori ya. Kalau memori kan ada di handphone itu
ya pasti langsung diproses dan dapat hasilnya. Tapi kalau kita connect ke pihak lain ya third party, nah itu kan kita ada waktu tunggunya gitu. Entah nanti ada internetnya yang lambat atau mungkin di baik proses apa. Nah, itu kita butuh tipe data namanya future gitu. Nah, ketika kita pakai future itu sintaknya ada wait-nya, kayak nunggu gitu. Nunggu mungkin 1-2 detik selesai dapat datanya gitu. Nanti dari future bisa kita ambil data real-nya gitu. Nah, terus mini project mungkin bikin aplikasi news gitu. Aplikasi apa kan ada API public tuh. Nah, kalau news itu ada namanya news API. News API. Nah, ini untuk belajar kok connect ke API tapi datanya data-data news gitu. Nah, tinggal pakai ini. Nah, API key-nya tinggal buat aja dia gratis gitu. Nah, tinggal get API. Nah, mungkin registrasi dulu tapi kalau sudah punya akun tinggal login aja nih. Saya kayaknya ada akunnya di sini. Nah, ini APK saya gitu. Nah, ini APK-nya tinggal ditaruh di sini. Nah, di sini kan otomatis nih ada. Nah, ini teman-teman bisa buat latihan API. Nah, datanya kan udah dalam bentuk JSON seperti ini. Gitu. Jadi nggak perlu bikin backend yang susah-susah gitu. Belajar aja pakai ini gitu. Nah, itu lalu minggu keempat clean struktur. Ini kayaknya udah terlalu jauh ya clean struktur ini ya. Cuman boleh aja gitu. Nih, struktur. Jadi pemisahan ada model, service, view, util. Nah, di Jago Flutter pun sama. Ya, project-project saya itu juga saya pisah ya teman-teman ya. Ada presentation sama data, ada core-nya gitu. Nanti ada ini untuk ini gitu nih. Contohnya itu saya ada satu project. Contoh project terakhir ya FIC. FIC yang responsif. Nah, ini yang FIC 2 3 kemarin. Nah, itu kode yang saya buat itu ada core, data, sama presentation ini gitu. Nah, core ini untuk apa? Itu eh, untuk aset, untuk komponen-komponen kayak reusable widget gitu kan. Nanti konstan ini untuk colornya kita ambil dari sini sama variable ini untuk kayak base URL dan lain-lain ada di sini gitu. Nah, extension ini untuk tipe extension saya taruh di sini biar bisa dipanggil kayak mungkin format rupiah dan lain-lain gitu kan, currency, string itu untuk konversi ke apa gitu kan, kadang ada string untuk jadiin format rupiah gitu. Nah, util di sini kalau ini permission ini kalau salah untuk kalau perlu permission ketika apa namanya kayak connect ke printer gitu kan kadang perlu butuh permission ya gitu. Nah, terus kalau data ini ada data source ini kayak sumber datanya, out remote data source ini nanti dari API kan gitu, atau dari server ini untuk login dan untuk logout gitu. Kategori ini untuk kategori API kategori, order ini nanti untuk order gitu kan. Nah, ini untuk postnya gitu, ngirim ordernya gitu-gitu. Nah, model ini untuk modelnya itu model request sama responnya saya pisah gitu ya. Jadi ini untuk produk respon gitu kan. Produk respon model dan lain-lain gitu. Nah, cara membuatnya gimana ini ada generatornya. Di course itu saya ajarkan juga gitu. Nah, presentation ini untuk yang fungsinya untuk UI gitu. Kalau ini kan untuk connect ke API saya taruh di sini. Connect ke backend gitu saya taruh di sini. Nah, kalau presentation ini isinya untuk UI-nya gitu, kayak page-nya ini untuk login page, gitu, semuanya ada di sini. Terus bloknya ini untuk set manajemennya ada di sini. Widget ini untuk membantu page utamanya gitu, sebab mau dipisah widget-widgetnya gitu. Ini kayak home dia ada widget-widget untuk navbar, product card dan lain-lain. Gitu. Nah, itu sampel lah, sampel di yang ada di Jago Flutter itu kita sudah bisa pisah seperti itu gitu. Nah, terus ada paket modular gitu kan. Terus ada juga build and deploy juga supaya bisa dirilis gitu. Kemarin kan saya juga di roadmap itu kan juga ada yang terakhir itu gitu. Nah, outputnya setelah selesai itu bisa membuat aplikasi cara UD gitu kan. Terus bisa
apa modular bisa clean code kayak tadi clean arsitektur gitu kan. Lalu bisa di-upload juga gitu. Cuman ritual untuk upload juga lumayan panjang ya karena harus bikin akunnya dan lain-lain gitu. Cuman apa tetap perlu dipelajari dan diusahakan ya yang serius gitu. Nah, sih kamu ingin intensif 2 minggu gitu kan atau bootcamp, tinggal bilang aja nih. Jadi kalau ChatGPT itu dia juga nyimpan history chat kita, jadi dia bisa ngasih advance berdasarkan apa itu history yang kita kirim ke mereka gitu. Nah, Gemini pun sama, teman-teman bisa pakai di sini juga gitu kan. Coba ya, jadikan kamu export Flutter trainer ya, gitu coba. Jadi udah nggak harus pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja bisa gitu. Nah, terus buatkan silabus belajar Flutter untuk pemula gitu. Mungkin bisa aja level SMA, level kuliah, level apa gitu. Cuman ini coba kita lihat kan versinya si Gemini, harusnya dia juga bagus karena Flutter sendiri kan produknya Google ya, dan Gemini produk Google, jadi ini saudara gitu kan. Jadi dia bisa lebih up to date juga untuk ngasih infonya tentang Flutter gitu. Cuman ya agak lama ya dia thinkingnya ya. Apa karena free ya ini, karena free jadi kayak mikirnya itu dilambat-lambatin gitu. Tentu saja ini sebagai Flutter trainer, saya telah menyusun silabus yang terstruktur ramah untuk pemula, ya, ramah pemula. Nah, silabus ini terancang untuk membawa Anda dari nol hingga membuat aplikasi Flutter fungsional gitu kan. Nah, pertama itu silabus belajar Flutter untuk pemula dari nol ke aplikasi pertama, filosofinya praktek adalah kunci. Nah, ini ya teman-teman ya, praktek adalah kunci. Jadi nggak cuma nonton, tapi perlu praktek gitu. Nah, terus Mas, tapi kalau saya nonton sambil praktek kok susah gitu. Teman-teman pakai 2 layar gitu, ada 2 layar. Saya juga di sini ada 2 layar ya teman-teman ya. Nggak harus banyak-banyak ya, nggak harus 3 gitu atau 4 gitu, 2 aja gitu. Sekarang layar juga nggak ini ke apa itu nggak mahal, maksudnya 1,5 juta itu udah dapat bagus gitu dan proper untuk belajar gitu, untuk second screen ya gitu. Mungkin second 1 juta juga udah bagus. Sekarang kan layar banyak ya gitu. Apalagi yang apa pinjam ya. Pokoknya layar tuh sekarang banyak lah gitu. Susah dulu gitu. Ini saya juga kalau pengen tahu ini ya apa itu di tempat saya itu kayak bisa nggak ya ini? Saya coba ya. Nih, saya bisa mirroring. Nih, ini saya second layarku ini gitu kan. Nah, ini layarku. Ini. Ini saya di working space ya. Saya sewa apa? Satu ruangan. Stop. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar cepat paling nggak dual screen ya teman-teman gitu. Dual screen. Kalau satu screen kan terbatas gitu. Bagus lagi kalau screen satunya lagi itu yang agak wide gitu. Jadi satu screen bisa dibagi 2 gitu. Jadi apa di layar sini editor, di layar sebelahnya itu bisa munculin 2 emulator kan enak gitu. Atau mungkin satunya browser, satunya emulator gitu. Jadi belajarnya lebih bagus gitu. Bisa aja mungkin ya, makanya tinggal bagaimana perintahnya gitu. Nah, kita coba ini praktek adalah kunci ya teman-teman. Jadi praktek pakai AI juga adalah kunci gitu. Nah, atau mungkin next FIC-nya full AI Flutter gitu. Cuman nanti aku coba coba ini apa itu lihat possibility-nya. Nah, terus apalagi ini pahami mengapa, jangan hanya menyalin kode tapi harus paham gitu kodenya apa sih. Makanya ketika saya live Zoom gitu tiap kode itu saya jelaskan gitu. Saya coba jelaskan kenapa dan bagaimana itu bisa dibuat gitu. Dan konsisten ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma seminggu atau sebulan belajar 1 hari gitu. Tapi kalau bisa kayak ya 2 hari sekali gitu kan 2 jam gitu. Jadi konsisten gitu ya.
konsisten konsisten tuh lebih lebih apa itu lebih melekat daripada sebulan sekali 1 hari gitu. Nah, mending kayak 2 hari sekali 2 jam atau sehari sekali 1 jam gitu. Jadi konsisten aja gitu. Nah, ini minggu pertama persiapan gitu kan, setup gitu kan, topiknya apa gitu. Paling nggak kenal dulu. Nah, terus minggu kedua fundamentalnya ya kan, dot basic, widget basic gitu kan. Hampir sama gitu kan. Membuat UI minggu kedua gitu, bikin interaksi navigasi gitu. Nah, minggu keempat menghubungkan dunia luar dan lain-lain gitu. Nah, saya sendiri tuh ada satu PDF yang isinya itu kumpulan widget sama keterangannya kalau teman-teman mau ya. Ini juga sering saya share juga di course atau di event-event yang kadang kampus ngundang gitu saya juga share gitu. Jadi ini enggak harus yang member join gitu, enggak semuanya boleh boleh akses, maksudnya boleh boleh akses. Yang penting enggak diklaim aja ya gitu. Bentar. Jadi sekitar 133 slide gitu kan. Jadi saya coba kumpulin gitu kan. Di sini ada widget apa aja sih yang perlu kita pahami gitu. Jadi saya bagi menjadi 4 modul gitu. Satu widget basic itu ada scaffold, upper, container, text, button, icon, image, circle, avatar gitu. Nah, terus ini scaffold tuh apa? Ada keterangannya di sini. Terus dia ada mind mapnya juga di sini. Jadi tahu scaffold ada punya apa aja gitu. Nah, terus ada sampelnya. Nah, ini terus nanti ada kodenya gitu, teman-teman. Jika fault body belajar kontainer itu apa gitu, teks itu apa gitu. Jadi dan saya dan slide ini juga ada beberapa alumni yang dia itu pengajar ya, guru SMK gitu atau dosen gitu, ada juga yang ya apa itu kayak Jabri gitu, mas saya pakai untuk ngajar di kelas ya gitu, silahkan gitu, bebas gitu. Jadi silahkan pakai, mau confirm ya silahkan, nggak confirm pakai aja gitu. Jadi ini feel free ya gitu teman-teman gitu. Nah, setelah avatar tuh untuk apa dan lain-lain. Nah, ini apa namanya, biar lebih kaya teman-teman bisa bisa gunakan AI juga gitu untuk mungkin lebih efektif gitu. Mungkin ini kan saya buat itu udah lama banget ya. Kalau nggak salah itu tahun 2023 mungkin ya. Jadi mungkin sekarang ada yang lebih bagus gitu. Nah, contoh kayak gini seumpama ya. Contoh gini, seumpama ya di ChatGPT gini. Kayak Mas Bahri buat materi widget Plater dibagi jadi ya, bisa minta tolong jelaskan lebih detail. Nah, gitu. Nah, dia akan coba dilenerin nanti gitu. Nah, siap berikutnya adalah pelajaran bagi 3, basic, layout, dan form. Nah, widget basic itu, nah, ini fungsi. Nah, dia dikasih nih ya kan. Tag, dia bilang text, icon, image, elevated button, text button, nah scaffold apa itu basicnya. Ini mirip sama yang aku buat di sini nih. Terus waktu aku buat kan belum chat GPT itu belum rame ya gitu, beneran itu. Kan 2000 aku buat itu 2023 kalau nggak salah itu. Chat GPT kan baru belum lama lah gitu kan chat GPT itu. Kalaupun dulu ada masih beta gitu, masih sering hang kan dulu gitu. Tips layout itu ada kolom, row, container, padding. Nah, gitu. Nah, tipsnya nanti gunakan ini ada. Nah, form itu nanti ada tag field gitu kan, text editor, checkbox dan lain-lain. Nah, bonusnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung coba pelajari satu-satu gitu. Coba detailkan ini gitu. Nah, jadi kita belajarnya beneran langsung tektokan gitu. Anggap aja dia itu guru yang bisa kita tanya langsung dan apa yang kita ingin tahu tuh dia bisa jawab gitu, kayak gitu, dan nggak perlu nunggu gitu karena kita yang penting kita mau buka browser, buka ChatGPT, dia mau menjawab gitu. Nah nah kita coba untuk ini kan step by stepnya ya teman-teman ya, jadi belajarnya itu
.basic, habis itu ke Flutter, Flutter layouting atau Flutter UI gitu. Nah, Flutter UI-nya ini saya ada, nanti saya coba share ya ke teman-teman. Ini sampai ke Sasebox dan lain-lain, wrap gitu kan. Field gitu kan. Dropdown, switch gitu ya. Teman-teman bisa praktekin. Mungkin ada beberapa kode yang nggak jalan, itu mungkin karena sudah deprecated ya. Teman-teman tinggal cari penggantinya aja. Ya, cuman ini saya buat juga Flutter sudah 12, jadi sudah null safety dan kemungkinan sih 95% itu jalan gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada, mungkin kayak ini warnanya kok ini ya apa itu biru ya, sekarang kok enggak. Nah, itu karena ya tadi ada perubahan di situ kan. Cuman so far tetap akan jalan gitu, nggak ada masalah. Nah, ini untuk navigation-nya bisa push, bisa pop. Ini untuk navbar, ini tabbar, drawer gitu. Silver app dan lain-lain. Nah, untuk source code-nya di sini teman-teman, kalau mau lihat source code dari yang tadi itu, dari slide yang tadi itu di mana aja, ini ada di sini di lib ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman widget listen-nya di sini saya sudah apa itu bagi-bagi di sini. Teman-teman tinggal nanti ikutin aja gitu. Nah, teman-teman bisa aja clone, habis itu belajarnya di sini di tugas ini. Nanti teman-teman tinggal coba aja buat di sini kopiannya gitu. Terus nanti tinggal diganti aja di bagian sini gitu. Home-nya diganti kayak saya lagi belajar widget basic, nah tinggal aja di sini. Text widget, terus mungkin apa gitu. Ini kan ada nih. Ada text widget, scaffold widget, ada circle, container gitu-gitu. Nah, caranya gimana Mas? Nah, coba kita clone ya, ini masih jalan nggak gitu. Nah, pakai sini terus di copy, ya kan. Ini saya pakai Git ya, teman-teman install dulu Git-nya. Kan ketika belajar Flutter kan Git-nya pasti sudah ada ya gitu. Nah, terus buka terminalnya aja. Saya pakai item ya, buka terminalnya. Terus anggap aja masuk ke folder project ya. Saya cd development, maintenance sama tadi kemarin tuh apa? Free ya, free class. Nah, saya coba taruh di sini. Git clone. Nah, gini. Nah, terus nanti dia akan masuk di sini. Terus masuk aja di sini Flutter, SCD, FIC, basic, kode, titik. Nanti dia akan buka di VS Code-nya, teman-teman, di sini. Nah, nanti akan ada nih, ini sama plug sama yang di GitHub tadi, di sini. Nah, ketika merah-merah gini, teman-teman buka terminalnya, lalu pakai perintah flutter pub get main v gini. Nah, oke. Nah, kita tunggu. Nah, kalau merah seperti ini berarti ada yang error nih. Nah, kayak gini ya. Headline 4 udah nggak ada berarti. Nah, ini nggak ada, disuruh ganti pakai apa ini? Existing 4 kalau salah itu sekarang ganti medium mungkin ya, kita ganti yang headline medium. Sekalian aku ganti aja, nanti saya push aja ya. Nih, text body 1 udah nggak ada, namanya sekarang apa? 1 mungkin dia large ya, body 1. Ganti yang large aja. 2 mungkin medium kalau 2. 2 medium. 2 medium. Medium. Nah, udah yang saya hapus aja. Update volator 3.32. Oke, saya push. Nah, teman-teman tinggal cek aja di sini. Ini udah ya, udah update. Jadi teman-teman ketika clone, nah ini udah 2 tahun yang lalu nih kan, 2 tahun yang lalu. Nah, jangan lupa di start ya teman-teman ya, biar makin banyak ini ya yang start gitu. Nah, soalnya ini ngaruh di sini juga ini ada namanya itu startdev.io ya, atau masih maintenance apa enggak, kemarin sempat maintenance untuk lihat ini apa itu kayak skor bintang di GitHub gitu, kayak masih maintenance nih. Oke, kita abaikan dulu. Nah, ini ya teman-teman ke sini
Itu bisa lewat situ. Nah, kita coba aja running ya teman-teman ya di yang Flutter ini. Nah, kita buka pakai ini ya kalau milih milih apa milih emulatornya klik yang pojok sini terus pilih yang ini kita pilih. Kalau enggak ini dia akan running ke handphone saya gitu. Nah, ini masukin ke sini aja. Lalu run without debug gini. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Oke, ini saya geser ke sini aja ya. Masih running. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman dapat error seperti ini karena prosesnya sudah sangat lama ya kan. Jadi Gradle-nya itu minta di update. Nah, daripada kita sibuk ngurusin update Gradle seperti ini, bagusnya itu teman-teman bikin project baru terus yang bagian aset, lib sama PubSpec YAML-nya itu di replace gitu. Itu. Gimana contohnya? Coba ya kita buat ya. Flutter new project application terus pilih tempatnya gini terus new Flutter basic gitu ya learning gitu. Nah, terus kita ke sini. Oke, mana tadi ini? Kita buka project yang tadi. Nah, kita new aja. Nah, terus kita buka yang FIC ini ya kan. Nah, terus bagian aset terus lib ya kita kontrol lib ini sama PubSpec YAML kita copy. Copy ya kan. Lalu kita masuk ke yang baru di sini terus di sini di paste aja. Nah, ya kan gini. Aset masuk. Nah, ini kan ada dua nih copy. Nah, yang ini dihapus saja, di delete. Terus ininya di rename. Rename. Jadi libnya. Nah, gini. Terus di sini juga sama PubSpec YAML-nya. Yang ini dihapus saja, delete. Nah, yang copy ini di rename. 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 Nah, rename. Nah, gini. Lalu di sini kita pakai Flutter pubget mainv untuk download dependensinya. Nah, ini kalau masih ada error seperti ini dihapus aja. Karena nggak ada. Oh iya, karena kan di bagian mainnya itu dia package-nya belum yang ini. Nah, ini di kita coba ke lib sini di bagian sini. Nah, ini nih. Dihapus dulu aja. Dihapus aja terus my app-nya kita ambil dari sini. Oh, package-nya project pertama ya, sebentar. Oke. Kalau gitu ini dihapus juga nggak apa-apa, dia nggak ngaruh. Oke. Nah, setelah itu dipilih di sini, terus ke sini, terus kita running ulang. Run. Nah, kita coba pindahkan. Nah, dia akan nyari mainnya ini ya kan, my app. Nah, my app dia nyari ke sini. Nah, dia akan running di sliver widget. Nanti dia akan running ini. Kita tunggu aja sebentar.
Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sliver tuh dia gini. Nah, gitu. Teman-teman pernah kan yang kayak kita scroll ke atas terus yang tadinya di sini jadi kayak jadi title gitu. Nah, itu dia pakai sliver gini. Gini. Nah, itu namanya sliver kalau di Flutter gitu. Kayak di mana ya? Kayak mungkin di Tokped itu kan ada tuh yang ke atas terus jadi mungkin nama produknya gitu kan. Yang tadinya di sini nama produk sama gambar-gambarnya kita kasih scroll ke atas dia tetap di atas gini gitu. Nah, gitu teman-teman bisa coba di aku belajar basic gitu kan. Belajar basic terus belajar kontainer tulis di sini nanti apa itu dicoba. Nah, setelah itu diganti di bagian sini ya. Di bagian coba main home. Kalau home ini dia ada scaffold ya. Coba kita cek di bagian kontainer dia ada scaffold. Nah, berarti tinggal diganti di main sini. Contoh di sini container widget. Kita save nanti dia akan jadi kontainer gini. Contoh di sini saya circle avatar widget save nanti dia akan circle avatar gitu. Nah, tinggal dicek aja coding seperti apa sih, saya coba deh gitu, saya coba coding gitu. Nah, jadi apa enak gitu. Nah, teorinya ada di slide-nya gitu, teorinya ada di slide. Nah, kayak form nih ya kan, form widget gitu. Oke, kita coba form widget, kita ganti di sini form widget save. Nanti di sini isinya form nih ya, Sabrina kayak gini. Free. Nah, gitu teman-teman. Apalagi contoh kayak drawer gitu kan. Drawer widget. Nah, save nanti dia, nah ini drawer yang ini nih. Nah, ke samping. Iya, dia bisa jadi iOS juga nih. Contoh saya running di ini ya, di simulator ya teman-teman ya. Saya ada simulator iOS, cuman ini dia iPad ya. Nih iPad. Coba saya running di iPad ya. Kali sempat project saya sempat ada yang dia ditolak karena screenshot di iPad-nya itu gepeng atau apa gitu. Eh, waktu itu apa ya di iPad-nya itu katanya ada function yang nggak jalan gitu. Nah, akhirnya saya buat simulator iPad-nya. Nah, bedanya ini ya, kalau di Android namanya emulator, kalau di iOS itu namanya simulator gitu. Nah, ini lagi running ke sini. Nggak full storage Mac-nya. Ya kadang full ini tadi aku habis apa itu bersih-bersih gitu. Bersih-bersih banyak tadi aku. Nih, apalagi ini sambil nge-record ya. Saya record ini kan tadi aja kemarin aja itu recordnya 27 giga nggak salah. Nih, saya itu nih udah tinggal 30 ini aja nanti bentar lagi nih. Ini kapasitasku tuh di 512 ya ini Mac. Jadi emang sering-sering di apa itu bersihkan yang nggak perlu gitu. Kayak emulator itu kan kalau kebanyakan dia akan besar kan itu di delete buat baru, delete buat baru. Terus sketch-sketchnya juga gitu. Nah kalau mau bersihin saya biasanya pakai storage ini ya teman-teman. Kalau yang punya Mac ya di storage ini kan nanti bisa tahu apa itu nih. Nanti kayak dia yang perlu dibersihin dia kayak dokumen gitu. Developer ini yang dia developer iOS itu besar juga biasanya. Gitu nyata masuk ke sini nanti tinggal dibersihin yang besar-besar apa gitu. Browser gitu-gitu. Nah ini kan developer 75 giga kan ketahuan nih. Nah, nanti tinggal di yang nggak perlu gitu. Biasanya karena Flutter itu kan dia kayak seumpama nih project yang saya running ini itu kan dia besar ya gitu. Nah contoh ini ada tadi ini free ya free class nih basic new learning. Nah
Ini kan besar di sini. Build ini dia hampir kadang folder build ini biasanya 1 giga gitu. Jadi kalau kita punya 10 project ya udah 10 giga gitu kan. Gitu. Nah itu perlu dibersihkan. Gitu. Caranya. Nah ini ya sama ya teman-teman ya ini. Contoh di sini saya ganti apa ini drawer, sliver, tabbar. Nah tabbar coba tabbar widget gitu. Saya save nanti berubah di sini sama di simulator juga berubah. Nah ini kan sama. Gitu. Jadi teman-teman bisa kalau pakai MacBook atau macOS itu bisa di emulator gitu. Dan lebih ringan pakai emulator sih. Cuma karena fokusnya ke Android saya biasanya tetap pakai emulator Android gitu. Soalnya biar sekaligus kita testing di device Android gitu sih. Ya, Bagaimana bagaimana Pak yang dibuang? Takutnya ada file sensitif. Ya kalau di Flutter folder build build dihapus-hapus nggak apa. Nanti kalau perlu kan kita tinggal running lagi dia akan build lagi, dia akan dibuat lagi gitu. Yang paling gede biasanya di situ sama di bagian ADV atau apa namanya. Itu sih. Ya dicoba-coba aja gitu, coba-coba aja. Sekiranya nggak kenal dan nggak dan sekiranya nggak bahaya di delete aja gitu. Jadi harus berani sih gitu, harus berani. Ya kalau salah-salah dikit nggak apa-apa lah gitu ya, kan. Belajar gitu kan. Kalau di Mac ya lebih ringan pakai ini sih, pakai simulator ini sih gitu. Ibaratnya kalau aku running ini 3 sama ini 6 gitu lebih ringan 6 ini daripada ini 3 gitu. Gitu ceritanya. Ini udah banyak yang saya udah uninstall juga sebenarnya. Begitu. Nah, itu apa belajar untuk widgetnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke chat GPT-nya kan. Tadi kan saya sempat bilang mau di chat GPT itu. Jadi yang ini saya close aja biar nggak beban-bebani. Nah, kita coba lanjut di sini. Nah, oke, terima kasih. Tolong buatkan sampel project untuk buat aplikasi chat menggunakan OpenAI model gitu kan dengan satu screen saja. Ya sudah di-ignore, tapi kan tetap masih ada di lokal kita ya. Dia nggak akan diupload ke GitHub, cuman di komputer kita kan masih ada, jadi pasti besar. Nah gitu ya, aplikasi dan layar nih step-stepnya kita perlu menambahkan HTTP gitu kan. Terus perlu membuat folder ini gitu, apa itu file ini gitu kan. Terus buat UI sederhana gitu. Nah, kita coba ya nanti ya. Oke, kita akan coba di project kita yang pertama tadi. Yang ini kita stop dulu, ya kan? Ini. Oh, ini saya mungkin upload ke GitHub juga ya nanti ya pengganti. Karena kalau yang tadi teman-teman download kan error ya. Kalau yang ini kan udah bener gitu. Nanti coba saya replace ke main deh ini, ke main biar update gitu. Nih, sekarang aja deh caranya gini. Di sini saya copy lalu ini ya makanya skill git itu wajib ya katanya kemarin ya. Dan ini kalau mau apa namanya push ke sana ya, saya pakainya namanya git
remote add. Oh, ini kan baru ya, project baru. Jadi saya pakai git init titik gini. Nah, terus git remote add Bahri. Kenapa Bahri nanti kalau origin sudah ada kan nggak bisa. Oke, sudah. Terus di sini kan dia pakainya master ya. Nah, tinggal saya di sini update to Flutter 3.32 and latest Gradle gini ya. Terus di add oke semuanya. Terus commit. Nah, kalau aku langsung push dia pasti konflik gitu kan. Nah, biar kita langsung nge-replace semuanya, pakainya git push Bahari. Nah, kalau origin kan saya nggak pakai originnya. Git push Bahari master main F itu force ya. Jadi langsung dipaksa untuk masuk gitu. Nah, gitu. Force. Jadi di sini sudah versi terakhir ya. Ya, semuanya. Teman-teman bisa langsung running lah di versi terakhirnya teman-teman gitu. Gak akan kena error yang tadi apa itu, yang Gradle itu gitu. Nah ini juga tadi teknik ini ya upgrade Gradle paling simple ya gitu. Kalau mau yang sulit ya teman-teman pilah-pilah dulu folder Gradle-nya terus nanti diupdate versinya gitu, agak rumit gitu. Oke kita kembali ke project ChatGPT-nya ya kan OpenAI-nya. Nah ini kita close aja. Nah kita kembali ke sini ya. Jadi dia bilang pertama kita harus menambahkan paket HTTP. Gitu. Oke, kita tambahkan aja paket HTTP. Di mana? Di bagian sini. Dependensi dijajarkan dengan Flutter. Kita save aja biar dia nanti download package-nya. Nah, setelah itu dia bilang buat kelas OpenAI Service. Oke, saya buat aja nggak langsung di sini aja. New OpenAI Service titik dart. Kita paste. Nah, di sini dia minta APK dari OpenAI. Nah, APK-nya itu di mana? Teman-teman bisa buat APK-nya itu di namanya itu platform OpenAI. Nah, di sini teman-teman login aja. Tapi di sini teman-teman harus sudah top up saldo ya di OpenAI. Jadi dia nggak ada versi free-nya soalnya. Kalau Gemini ada dia. Nah, minimal 5 dolar ya. Ini minimal 5 dolar nih. Dari mana taunya? Nah, teman-teman ke sini, terus ke billing di sini. Terus teman-teman tinggal, nah ini kan saya masih ada 4 ya. Add credit. Nah, kan dia bilangnya 10 kan. Ini teman-teman bisa ganti di sini. Ini minimal 5 kan. Kasih 5 aja, terus continue. Nanti dia akan motong 5 dolar. Nanti akan ada di sini. Nah, teman-teman Epic itu di sini ini. Nah, contoh buat aja di sini. Nah, sharing CWB. Oke, produk default project-nya untuk all. Oke, kita copy dan kita kopikan di bagian sini. Nah, key-nya. Oke, ini udah jalan. Lalu kita lanjut ke UI-nya. Nah, nih, buat UI sederhana kita copy namanya chat app. Oke, saya buat aja di sini. Chat app titik dart seperti ini kita paste. Nah, ketika ada yang merah, nah ini kita hapus terus kita komen titik, kita import seperti ini. Nah, udah nih. Nah, tinggal kita running sekarang. Kita stop dulu. Lalu tadi emulatornya kita pindah di sini. Oke. Nah, terus kita running. Runningnya bebas, mau bisa pakai sini juga boleh. Coba pakai sini ya. Run without debug. Nah, biar cepat. Jangan run debug ya. Run debug itu dia akan proses satu-satu gitu.
Untuk fungsinya untuk debugging, karena kita kan lagi nggak debugging ya. Oh, ya berkurang. Ini belum foto bareng. Habis ini kita foto bareng dulu ya. Izin Mas Bori, kalau yang lama kalau bisa nggak dihapus sama yang baru source code-nya. Iya tadi. Oh, udah terlanjur ya. Terlanjur saya force ya. Ya, apa-apa. Saya coba cek ya. Kalau mau versi yang sebelumnya itu gini caranya. Sebentar. Oh, nggak bisa ya, udah terlanjur. Ya, all brands. Nggak bisa, Mas. Udah tak force tuh langsung timpa semuanya. Jadi versi sebelumnya udah nggak ada. Nggak apa-apa, langsung belajar aja gitu. Untuk update-nya, kalau mau update, teman-teman bisa pakai project yang lain di saya. Itu ada project namanya apa itu, Cake ya? Apa sih? Cake. Apa itu? Shop apa ya? Banyak sih ya. Teman-teman bisa coba cari aja di sini yang apa itu bintangnya banyak itu biasanya project-project yang saya share di YouTube gitu. Nah, itu dia biasanya masih masih pakai Flutter lama, terus nanti teman-teman bisa coba praktek di situ gitu. Ya, nah kita coba cek ya udah running belum. Nah, ini. Oh, dia masih ke sini. Kayaknya oh ya ini belum saya pindah untuk mainnya. Kita coba ini kan sudah ya kan. Terus jangan lupa ganti output. Oke. Nah, ini chat app ini kita taruh di main sini. Coba cek ya, saya coba cek di chat app-nya ini untuk build. Nah, dia langsung build berarti langsung kita taruh di bagian main. Nah, gantiin si my home ini kita hapus. Nah, terus ini kita ganti dengan chat app. Nah, gini. Kalau saya kita hapus. Nah, kita simpan. Nah, gini. Nih, tampilannya seperti itu. Tulis pertanyaan. Ya, gini. Oke, saya tulis. Cancel aja. Kita tulis apa? Kita bisa tanya di ChatGPT ini contoh eh, saya mau belajar Flutter gitu kan. Bisa tolong buatkan silabus belajar Flutter. Nah, gitu. Kita kirim klik. Nah, nanti proses nih. Nah, nanti error nggak ini? Nah, dibuatkan nih. Beneran ya ada nih. Ya kan? Tentu berikut adalah contoh silabus belajar Flutter. Nah, pengenalan Flutter, Hello World, widget, layout, styling. Nah, gitu teman-teman. Gimana coba? Enak nggak? Iya kan? Bisa kan kita belajar langsung bikin kayak gini dengan tanya-tanya lewat ChatGPT gitu. Kita copy, set gitu. Tapi harus dipahami juga gitu kan. Nanti bisa aja tanya gitu. Ini untuk apa ya gitu. Ini untuk apa ya. Jadi diskusi sama didebat gitu dengan ChatGPT gitu. Jadi semakin banyak kita berinteraksi, semakin banyak kita berdebat, semakin banyak kita ingin tahu gitu. Nanti akan banyak praktek gitu di sini gitu. Ya, ya.
Nah, ini kan tampilannya masih sangat sederhana ya gitu. Atasnya ini seperti ini dan ini. Jadi simple tapi konsepnya dapat di sini. Nah, ini kan konsepnya di bagian main sini, home-nya itu dia akan panggil chat app. Nah, di chat app ini untuk build widgetnya dia pakai scaffold, abarnya dia pakai ini gitu kan. Ini contoh saya ganti apa ya AI assistant gitu. Contoh. Nah, terus sudah ada list message-nya, nanti ntar dia di reverse to dia dibalik supaya apa bisa di scroll gitu kan. Nah, terus dia ketika loading dia ada loadingnya tadi kan, ketika loading gitu kan. Terus ada tulisan pertanyaan di bagian ini, ketika diklik dia akan ngurus ini gitu kan, teksnya ketika kosong dia nggak akan kemana-mana. Gitu. Tapi kalau ada message-nya akan di kontennya itu diisi dengan teks yang kita inputkan, role-nya user, is loadingnya dikasih true biar ada loading gitu kan. Nah lalu baru dikirim nih, teksnya dikirim untuk dapat reply-nya gitu. Setelah itu si teksnya, si message-nya, kontennya diganti hasil reply-nya gitu. Nah ini teksnya dikirim gitu, dikirim ke OpenAI. Nah ini kan nanti dapat API key-nya di sini. Tunggu set, kita pakai modelnya GPT 3.5 gitu. User message nanti dapat responnya di sini, datanya akan di return gitu. Setelah di return, nah ini return reply-nya diupdate di konten. Kontennya ini message ini bakal ditampilin di sini pasti. Nih message kan dia ditaruh di list view ini, ya kan, children-nya. Jadi dia akan ke bawah gitu ini hasilnya. Iya, setara biasa gitu. Nah, tinggal modelnya aja. Ini kan kayak kalau di sini kan saya ini kan modelnya 4O ya gitu. Ini kan 3. Jadi lebih cerdas yang 4O gitu sih kayaknya. Ini yang versi sebelumnya. Tapi diganti bisa gitu. Ganti ininya apa modelnya ini gitu. Jadi kita harus sama ini gitu modelnya. Ini kan 3.5 gitu. Nah, oh, ChatGPT yang subscription kayak ChatGPT Plus sama OpenAI API ini tuh dia berbeda ya gitu. Jadi jangan berpikir oh saya udah subscribe yang Plus saya dapat API-nya enggak gitu. Jadi API ini bayar sendiri, ChatGPT bayar sendiri gitu ya teman-teman. Nah itu juga. Nah jadi teman-teman kalau oh berarti aku kalau mau bikin API berarti nggak perlu subscribe-nya nggak perlu subscribe yang ChatGPT webnya itu gitu. Langsung ke OpenAI platformnya tadi, eh, terus top up di situ, terus pakai bisa gitu. Dan bisa lebih hemat gitu, lebih hemat. Jadi kayak seumpama nih $20 itu sebulan pakai ChatGPT yang web gitu kan. Padahal kita nggak setiap hari pakai juga gitu. Nah, teman-teman bisa aja pakai yang $5, pakai API, bikin app sendiri gitu. Kalau apa-apa tanya gitu kan, apa-apa tanya. Kan kita nggak sering tanya gitu, ya kan? Gitu. Kalau yang free LLM model API ada nggak? Saya kurang tahu ya. Kayaknya ada ya yang punya si DeepSeek gitu ya. Cuman belum belum nyobain gitu, belum nyobain. DeepSeek kan ada ya, gitu. Nanti diinstal di lokal sendiri gitu. Ya kan butuh komputer yang lumayan, speknya lumayan tinggi juga gitu. Gitu. Nah, itu untuk sampelnya ya teman-teman ya. Kalau mau belajar tips and trick belajar pakai AI-nya seperti itu, teman-teman bersahabat aja sama ChatGPT atau Google Gemini ini yang free gitu. Google Gemini pun sama. Tadi kan kita engine-nya pakai ini kan, pakai OpenAI. Nah ini coba ya. Kalau OpenAI-nya saya ganti dengan Gemini, eh, ganti kodenya di mana gitu ya. Nanti dia akan kasih gitu, coba. Nah, itu ada augment code ya. Jadi teman-teman bisa saling sharing juga tuh. Nah, ada namanya Sonnet 4 juga. Saya belum sampai sana, saya masih ngurus-ngurus yang ini. Nah, ini Gemini nih. Nah, ini dikasihkan. Oke, nah kita buat aja satu lagi Gemini ya di sini. Copy.
Gemini service. Nah, ini kan chat OpenAI kan. Nah, kita buat lagi di sini. Gemini service titik dart. Oke, nah kita tinggal ganti Gemini API key-nya. Nah, caranya di mana? Ke bagian Gemini ini ya kan kalau nggak salah. Lalu di setting ya, atau di mana ya? Bentar, apa ya? Gemini API key. Nah, gini kalau nggak salah. Nah, di AI Studio. Ini terus ke sini. Nah, nanti ini ada nih. Get API key-nya. Lalu create. Kayaknya aku tuh kemarin buat ya. Create API key. Terus ambil projectnya bebas. Saya pakai mastering aja. Copy. Oke, saya taruh di sini. Nah, terus kita coba ganti ke Gemini Service di sini. Chat app-nya. Ini saya ganti terus di sini. Oh ya, ini berarti ya. Ini mungkin model AI gitu ya. Model AI-nya saya tutup. Model AI sama dengan Gemini Service. Nah, terus ininya saya ganti di sini. Nah, gini. Kita coba reload. Nah, coba kita cek ya, apakah udah bisa dia ini pakai Gemini yang belajar Flutter yang efektif gimana caranya ya. Oke, kita enter. Oh, error nih. Gemini Pro is not found for every version V1 beta is not support. Enggak support nih. Pakainya apa? Oh, kita coba cek tadi di sini ya. Ini nih di sini. CURL-nya ini beta Gemini generate content. Nah, ini kita taruh di bagian Gemini ini. Generate content, terus di sini dia bilangnya X Google API key. Nah, kita ikuti cara ini aja, header aja. Berarti kita pakai ini. X. Terus post pakainya konten sama part text. Oke, nanti saya taruh di sini aja. Header, koma, Xgog API key. Nah, gini. Ininya nggak perlu key. Sini nggak perlu. Kita simpan. Kita reload. Coba. Belajar Flutter efektif caranya gimana ya? Nah, coba kita cek. Nah, ini dibuatkan. Tapi dia kebanyakan tanda-tanda seru ya apa itu? Bintang-bintangnya terlalu banyak gini ya. Kita harus konversi sih ini mungkin ini. Flutter tuh fondasi yang kuat, sumber belajar yang tepat gitu ya. Banyak di sini. Kode bersih, jangan gitu. Jadi caranya gini, nanti ini saya push juga ya teman-teman ya ke project. Cuma nanti untuk APK-nya saya samarin gitu. Saya nggak pakai. Kalau pakai nanti ini apa billing saya yang habis. Jadi pakai billing teman-teman sendiri gitu. Oke gitu, saya coba push aja ini XX XX. Saya buat saya push aja. Bentar ini banyak project-project yang private soalnya.
New project. Nah, gini. Nah, kita pakai project Flutter Chat AI apps gitu ya. Public sharing session Flutter. Dawit Bari Jago Flutter. Create repository. Udah makin berkurang ya tadi. Ya ini. Apa-apa. Kita saya copy. Git init. Git remote at origin. All sample project. Saya push. Nah ini nanti teman-teman ambil aja. Gitu. Gak mau dia sebentar. So comment. Ini soalnya dia pakai ini aja. Git push origin master. Nah, soalnya dia ada main sama ada master kan. Nah, taruh di main sini. Main. Git push origin main coba. Oh nggak mau. Git init. Git push origin master. Oh, secretnya nggak boleh ada secret ini ya. Oke. Git push origin master. Eh, how to resolve. Bahasa cek ya. Karena tadi sempat ini. Nggak mau. Gini aja. Soalnya masih ada apa? Free course. AI. Kitnya saya hapus dulu. Move to trust. Nah, habis itu saya git init ulang. Baru git remote at origin. Git remote at origin. Push origin master. Nah, mau. Kenapa tadi nggak mau? Karena
Tadi kan sempat aku komit ada key-nya gitu. Nah, itu kan tetap aja komitan itu bisa dibaca gitu kan. Nah, dia pengen beneran bersih, nggak ada history yang isinya itu ada key-nya gitu. Itu teman-teman, kita foto dulu sama tanya-tanya jawab sambil nunggu jam. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.